kembali lagi sama saya Karisma, tentor mata pelajaran sosiologi. Nah, untuk hari ini akan ada pembahasan 15 soal. Langsung aja ke soal yang pertama. Konflik bersifat positif apabila positif berarti mengandung nilai yang lebih plusnya, lebih positifnya atau lebih menguntungkan. Kita lihat langsung aja ke jawaban. Yang pertama, tidak bertentangan dengan pola-pola hubungan sosial di dalam struktur sosial. Nah, ini sudah kelihatan. Ini mengandung nilai keuntungannya. Berhasil mempertahankan tata nilai lama. Ini bukan sifat. Memunculkan dominasi dari kelompok tertentu. Ini adalah dampak negatif dari konflik. Masih bersifat konflik antar individu. Ini sudah jelas bukan. Mengakibatkan terjadinya perubahan struktur otoritas. Ini lebih ke dampak positif dalam jangka panjang. Nah, jadi dari sini kita jadi tahu kalau jawabannya adalah yang A. Soal yang kedua. Menurut Robert Lawang, konflik merupakan perjuangan untuk mendapatkan hal-hal yang langka. Seperti, konsep konflik menurut Robert M. Lawang, ini ada 3 hal. Yang pertama itu nilai, yang kedua itu status. Status di sini itu status mengenai status sosial, hubungannya sama stratifikasi lapisan sosial. Dan yang terakhir itu adalah kekuasaan. Nah, ketiga hal ini tujuan utamanya adalah untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan dan menyingkirkan lawan atau menyingkirkan pesaing. Nah, dari sini kita bisa tahu jawabannya itu nomor 1, 2, 3. Jadi jawabannya yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Metode pengendalian konflik dengan melalui suara terbanyak dan ditentukan melalui voting sehingga akan menentukan keputusan tanpa mempertimbangkan argumentasi. Jadi dia menentukan keputusannya secara sepihak. Atau istilah lainnya mengabaikan keputusan dari kelompok minoritas. Disebut, ini jawabannya adalah yang A, majority rule. Nah,
Kebalikan dari majority rule itu adalah minority consent. Lalu apa yang disebut dengan minority consent? Minority consent itu adalah keputusan pengendalian konflik yang mempertimbangkan kelompok minoritas. Nah, untuk yang dominan itu adalah pihak-pihak yang memiliki kekuatan karena biasanya dia merasa mampu mendominasi karena memiliki kelompok yang lebih banyak atau kelompok mayoritas, di mana pada akhirnya dia akan mengintimidasi kelompok yang lemah. Lalu eliminasi. Eliminasi ini adalah salah satu pihak yang saling berkonflik. Dia ada yang mengalah. Jadi salah satu pihak yang berkonflik dia mengalah. Tujuannya mengalah ini untuk apa? Untuk mengurangi ketegangan konflik. Jadi biasanya karena kelompoknya sama-sama kuat, nah pada akhirnya harus ada salah satu yang mau mundur terlebih dahulu. Nah, itu disebut dengan eliminasi. Kalau integrasi itu adalah penyatuan. Integrasi ini dilakukan ketika konflik sudah usai. Oke, jadi kembali lagi untuk soal nomor 3, metode pengendalian konflik dengan melalui suara terbanyak dan ditentukan melalui voting sehingga akan menentukan keputusan tanpa mempertimbangkan argumentasi disebut majority rule. Lanjut ke soal nomor 4. Masyarakat penganut feodalisme mempunyai sistem pelapisan sosial yang bersifat tertutup, sebab seseorang menempati lapisan sosial sesuai dengan kata kuncinya adalah masyarakat feodal mempunyai sistem pelapisan sosial yang tertutup. Lalu apa yang disebut dengan feodalisme? Feodalisme itu adalah sistem politik yang kekuasaannya berada pada kaum bangsawan. Nah, ciri khas dari kaum bangsawan itu seperti apa? Nah, sistem perpolitikan yang masih mengutamakan kekuasaan berada pada kaum bangsawan berarti dia sangat
mementingkan yang disebut dengan keturunan. Jadi yang akan menduduki kekuasaan ketika kekuasaan saat ini misal sudah usai, yang akan menduduki itu adalah keturunan dari kaum bangsawan sebelumnya. Jadi untuk orang-orang yang biasa atau mereka tidak mempunyai darah bangsawan atau tidak mempunyai keturunan bangsawan, dia tidak punya hak untuk berada pada kekuasaan tertinggi dalam suatu politik yang ada di dalam masyarakat. Seperti itu. Jadi ini jawabannya adalah yang E, keturunan. Lanjut ke soal yang nomor 5. Berkecukupan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya merupakan golongan masyarakat. Berkecukupan dapat memenuhi kebutuhan pokok. Nah, sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu ini berhubungan dengan materi stratifikasi sosial. Jenis-jenis stratifikasi sosial itu sebenarnya ada banyak. Ada stratifikasi sosial berdasarkan kriteria politik, stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ras, stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Nah, untuk soal ini merupakan stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Secara garis besarnya, stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi itu dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan yang paling atas itu diduduki oleh UC atau upper class. Lapisan yang kedua diduduki oleh MC atau middle class. Dan yang terakhir itu diduduki oleh LC atau lower class. Nah, untuk yang upper class sendiri ini diisi oleh orang kelompok masyarakat yang hidupnya dipenuhi dengan kemewahan. Istilahnya material kepemilikan materi itu dia sangat lebih dari cukup. Nah, ini biasanya istilah zaman sekarang atau istilah saat ini itu biasanya yang disebut dengan kelompok crazy rich. Nah, untuk di dalam sosiologi, kelompok crazy rich ini masuk ke kelompok upper class. Nah, yang kedua, middle class. Middle class ini kelompok masyarakat yang dikatakan berkecukupan. Berkecukupan dalam memenuhi SPP. Apa itu SPP? SPP itu sandang, pangan, dan papan. Nah, ini kalian harus ingat. Dan yang terakhir, LC atau lower class itu kebalikan dari upper class. Dia kekurangan SPP. SPP tadi masih ingat kan? Sandang, pangan, papan. Nah, kalau yang UC class ini dia lebih dari cukup SPP-nya. Kalau middle class ini dia cukup SPP-nya. Sedangkan kalau lower class dia kekurangan SPP. Nah, kayak gini rumusnya. Oke? Oh, untuk jawabannya, jadi jawabannya apa nih? Berkecukupan dapat memenuhi kebutuhan pokok. Jawabannya adalah yang B, middle class.